Bina kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Siti untuk belajar hari ini. Namun sebelum kita belajar, supaya apa yang kita pelajari diberkati oleh Tuhan, yuk kita bersama-sama berdoa dulu ya. Nah, kita ambil sikap berdoa, pasti sudah pintar semua. Tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, berkati kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pinter. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Sudah siap belajarnya hari ini? Pinter ya. Sudah siap semua. Sudah pakai baju yang rapi, sisiran, mandi, dan pasti juga sudah makan pagi. Nah, anak-anak, kita hari ini belajarnya masih dengan tema negaraku ya. Dan kemarin anak-anak sudah belajar sama Bunda Asri tentang rumah adat. Nah, siapa ya yang masih ingat waktu kita belajar tentang negaraku, tentang lambang negara? Ingat enggak? Pinter, yaitu lambang negara kita apa? Burung Garuda. Nah, di bawah burung Garuda, di kakinya burung Garuda itu ada tulisan apa ya? Ada yang ingat tulisannya apa bunyinya? Pinter, Bhinneka Tunggal Ika. Ingat nggak artinya kemarin apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, yang berbeda itu apanya? Nah, yang berbeda itu adalah bahwa seluruh provinsi di Indonesia ini mempunyai banyak sekali bermacam-macam kebudayaan ya, yaitu ada pakaian adatnya, ada bahasanya, ada tarian tradisionalnya atau keseniannya, dan rumah adatnya ya. Dari setiap provinsi yang ada di Indonesia itu berbeda-beda, namun tetap satu, yaitu Indonesia. Itu artinya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kemarin sudah mengenal rumah adat, nah hari ini sama Bu Siti kita akan mengenal satu lagi, yaitu tentang pakaian adat ya. Nah, pakaian adat itu apa ya? Nah, pakaian adat itu adalah pakaian atau kostum yang dimiliki oleh setiap wilayah untuk menandakan identitas wilayah itu sendiri. Contohnya kalau Jawa itu seperti yang dipakai Bu Guru sekarang ini namanya kebaya. Nah, kebaya ini untuk yang perempuan. Nah, untuk yang laki-laki namanya surjan ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, di Indonesia itu banyak sekali provinsi. Nah, di sini Bu Guru tidak akan menyebutkan semua pakaian adat yang ada di Indonesia. Hanya beberapa yang akan disebutkan Bu Guru ya. Nah, kan provinsinya ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Maluku, ada Papua, dan ada Jawa. Nah, Jawa itu pun dibagi-bagi, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, dan satu lagi tempat kita yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dari setiap provinsi tersebut mempunyai pakaian adat sendiri-sendiri.
Nah, tadi Provinsi Sumatera salah satunya pakaian adatnya yaitu ada yang namanya bundo kanduang. Nah, ya, itu dari Sumatera ya. Terus ada lagi yang dari Sulawesi. Ini sering dipakai untuk anak-anak atau pada waktu kita kirap itu ada yang memakai baju ini sudah sangat terkenal. Namanya baju bodo. Nah, baju bodo ini itu dari suku Bugis khususnya yang ada di Makassar. Terus kalau dari Provinsi Kalimantan, apa namanya ya? Ini dipakai oleh suku Dayak Kenyak, namanya yaitu Taak dan Sapei Sapak. Nah, itu ya, itu dari Kalimantan. Sekarang kalau dari Papua, nah, dari Papua itu ada yang namanya baju adatnya koteka, ya, koteka. Ada lagi holim dan tambah satu lagi yaitu rok rumbai. Nah, itu baju adat dari Papua. Nah, kalau satu lagi dari Provinsi Maluku, apa ya? Yaitu baju cele. Nah, itu ya. Sekarang kalau yang dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat. Nah, Jawa Tengah dulu. Nah, Jawa Tengah itu ada baju yang namanya baju kebaya seperti yang Bu Guru pakai hari ini. Terus ada juga surjan ya. Terus ada lagi beskap itu Jawa Tengah ya. Terus kalau Jawa Timur itu biasanya orang Madura yang memakai ya. Kalau laki-laki pakai kaos yang loreng-loreng warnanya merah, terus luarnya itu ada baju yang warnanya hitam. Nah, itu namanya pasekan, yaitu dari Jawa Timur. Terus kalau dari Jawa Barat itu ada yang namanya kebaya Sunda ya. Kalau dari DIY masih sama dengan yang Jawa Tengah tadi, yaitu kebaya dan surjan. Itu anak-anak ya, nama baju adat yang ada di provinsi seluruh Indonesia. Namun tidak hanya itu baju adatnya namanya, sebenarnya masih banyak lagi. Sumatera aja banyak, Sulawesi juga banyak, lebih dari satu, bahkan ada yang lebih dari 2. Itu tadi kita sudah mengenal ya macam-macam nama baju adat. Nah, anak, ternyata kalau kita memakai baju adat itu tidak hanya asal memakai ya, ternyata itu ada artinya. Nah, dari setiap baju adat yang kita pakai itu artinya bermacam-macam. Dari bajunya, dari kainnya, dari nanti sendalnya, ternyata ada artinya ya. Nah, tadi anak-anak sudah mengenal ya baju adat Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini ada yang namanya Solo Basahan atau sering disebut dengan baju adat dodot. Nah, ini baju adat ini yang namanya dodot ini itu dulu-dulunya berasal dari lingkungan keraton ya. Nah, kalau memakai baju adat ini, baju dodot ini itu mengandung arti bahwa kita sebagai manusia itu harus selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya harus selalu bersyukur ya. Itu arti dari baju dodot. Ada lagi yaitu Jawi Jangkep. Nah, Jawi Jangkep. Nah, Jawi Jangkep ini adalah baju adat yang dipakai di Jawa Tengah tapi khusus untuk yang laki-laki. Nah, ini terdiri dari ada beskapnya, ada belangkonnya, dan ada kerisnya yang dipakai di belakang itu. Ini juga ada artinya. Artinya apa ya? Nah, arti dari baju ini ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus dilandasi dengan tingkah laku yang baik ya. Terus di beskapnya itu ada kancingnya ya. Nah, kancingnya itu ternyata ada artinya ya. Nah, benik. Nah, itu artinya dinek-nek kalau bahasa Jawanya. Nah, itu bahwa semua tindakan yang harus kita lakukan itu harus diperhitungkan dengan baik. Jadi tidak hanya asal-asalan bertindak. Nah, terus ada lagi anak-anak tadi yang dipakai Bu Guru tadi namanya apa ini?
yaitu kebaya. Anak-anak pasti di rumah juga punya kan. Kemarin waktu kita sekolah bersama-sama, kalau hari Kamis Pahing atau pas hari ulang tahunnya Kabupaten Sleman, Jogja Istimewa, atau hari Kartini. Nah, kita sering juga memakai baju adat kita, yaitu kebaya. Nah, kita memakai baju kebaya itu ternyata juga ada artinya. Nah, kebaya itu kan dipakai oleh perempuan. Jadi artinya adalah kita sebagai seorang perempuan itu harus bisa bersikap sabar dan lemah lembut. Di samping itu, kita sebagai perempuan juga harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan bisa menjaga diri. Itu artinya dari kebaya. Kalau kita memakai baju adat, itu bagi yang laki-laki itu sering memakai perlengkapan baju tersebut yang ada di kepala. Apa namanya ya? Nah, ada yang namanya iket. Nah, iket itu diikat supaya kencang. Nah, itu artinya apa? Ternyata ada maknanya juga kalau memakai iket-iket. Nah, artinya dari iket-iket tadi bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh mudah terpengaruh oleh orang lain. Jadi kalau kita akan melakukan sesuatu harus kita pertimbangkan dulu sehingga tidak menimbulkan kekecewaan ya. Itu dari arti iket. Nah, iket-iket yang dipakai di kepala. Terus ada juga masih di kepala memakainya. Ini namanya udeng-udeng. Nah, udeng-udeng itu kalau bahasa Jawanya itu orang tua sering menyebut mudeng. Mudeng itu dong. Nah, bahasa Indonesianya adalah mengerti dengan jelas. Nah, ini artinya apa kalau pakai udeng-udeng itu? Ternyata artinya yaitu bahwa manusia itu memiliki keterampilan serta bisa menjalankan pekerjaan itu dengan penuh pemahaman yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Terus ada lagi ternyata. Nah, yang dipakai di sini di perut. Nah, itu namanya sabuk atau bahasa Indonesianya ikat pinggang ya. Ikat pinggangnya pada baju adat itu berbeda dengan ikat pinggangnya kalau kita memakai rok atau memakai celana. Bentuknya pun juga berbeda. Nah, itu juga ada artinya anak-anak. Jadi, kita sebagai manusia dalam bekerja itu harusnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga pekerjaan itu bisa menghasilkan sesuatu. Nah, itu artinya dari sabuk. Nah, terus ada lagi nih jarik. Nah, jarik itu apa ya? Nah, ini Bu Guru membawa contoh jarik. Jarik itu kain yang kita pakai pada waktu kita memakai kebaya atau surja. Nah, itu dipakai sebagai bawahannya. Nah, jarik ini artinya serik. Serik itu bahasa Indonesianya iri hati. Jadi kita tidak boleh memiliki sifat iri hati. Karena sifat iri hati itu sifat yang tidak baik. Gampang menimbulkan emosi. Sehingga kalau ada masalah itu tidak bisa terselesaikan dengan baik. Kita buru-buru tergesa-gesa mengambil keputusan. Nah, ya itu. Terus kita juga iri itu meri ya. Nah, itu juga tidak boleh ya. Itu arti dari jarik yang kita pakai. Masih ada hubungannya dengan jarik tadi anak-anak. Nah, di kain jarik ini bagian depan itu ada yang dilipat-lipat seperti ini nih. Nah, ini namanya wiru atau wiwiren. Nah, wiwiren itu artinya adalah tidak boleh keliru. Jadi kita dalam melakukan sesuatu diharapkan jangan sampai keliru ya. Tuh, ini wiwiren atau wiru. Nah, wiru ini untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda ukurannya. Kalau laki-laki lebih besar ya, ukurannya lebih lebar dan jumlah wironya juga berbeda. Ada lagi, kalau ini jarik tadi dipakai untuk perempuan. Nah, kalau yang dipakai untuk laki-laki seperti jarik ini, tapi namanya sudah berbeda. Namanya yaitu bebet. Nah, bebet itu
kalau orang Jawa artinya adalah ubet. Nah, apa itu ya ubet ya? Ubet itu tekun. Nah, jadi kita sebagai manusia harus selalu tekun, rajin dalam bekerja dan mencari rezeki ya. Tidak boleh malas. Jadi kalau anak-anak kan masih kecil, nah harus rajin belajar supaya apa yang dicita-citakan besok anak-anak bisa tercapai ya. Terus ada lagi, kalau kita memakai kebaya atau surjan atau jarik dan bebet itu pasti kita nggak pakai sepatu ya atau sendal, tapi judulnya yaitu selop. Nah, selop itu ada namanya tersendiri, namanya canela. Nah, artinya cantelno jroning nolo. Bahasa Indonesianya yaitu peganglah dalam hati dengan kuat. Nah, artinya apa itu? Ternyata selop pun juga ada artinya ya. Nah, bahwa kita sebagai manusia itu selalu menyembah kepada Tuhan secara lahir dan batin ya, sama dengan apa tadi yang di atas ya, artinya yang kita bahwa selalu harus berdoa, bersyukur ya. Tuh anak-anak, tadi sudah banyak ya yang sudah kita kenal, tapi masih ada satu. Kalau tadi kita yang perempuan itu memakai kebaya, nah laki-laki tadi memakai surjan. Ternyata baju surjan pun juga ada artinya. Nah, artinya apa ya? Nah, ini Bu Guru juga membawa contoh baju surjan. Nah, baju surjan itu seperti ini bentuknya ya. Nah, nih seperti ini nih ya. Nah, di sini di baju surjan ini itu dipasang kancing. Nah, kancingnya ini ada jumlahnya. Ternyata dari jumlah kancing ini ada artinya. Nah, coba lihat. Ini kancing yang di leher, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kancing yang di leher ini jumlahnya 6. Nah, kancing ini biasanya dipakai untuk dasar orang-orang yang beragama Islam. Nah, jumlah kancing yang jumlahnya 6 ini melambangkan yang namanya rukun iman bagi yang beragama Islam sebagai patokan ya. Terus ada lagi kancing yang ada di dada ya. Ini jumlahnya 2 betul enggak ya? Kita cari ya. 1, satunya 2 betul, ternyata jumlahnya 2. Nah, ini juga melambangkan bahwa di dalam ajaran agama Islam itu ada yang namanya 2 kalimat syahadat. Nah, itu dilambangkan dengan kancing yang jumlahnya 2 di dada. Terus ada lagi kancing yang ada di perut, jumlahnya berapa ya? Nah, kita lihat ya, kita hitung lagi. 1, 2, 3. Yang di perut sudah berbeda lagi jumlahnya 3. Ini juga ada artinya. Artinya apa ya? Bahwa kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan segala hawa nafsu. Contohnya kalau anak-anak pengen sekali membeli mainan, tetapi ternyata mama nggak ada uang atau uangnya tidak cukup untuk membeli. Anak-anak nggak boleh memaksa ya, harus bisa menahan diri. Mungkin kapan-kapan kalau sudah ada uang baru bisa membeli. Itu contoh yang sangat sederhana. Nah, terus baju surjan ini ternyata dulu-dulunya anak-anak itu yang membuat pertama kali adalah seorang wali yang sudah sangat terkenal, namanya Sunan Kalijogo. Anak-anak ya. Nah, baju-baju adat tadi kapan digunakan atau kapan kita menggunakannya ya? Nah, pada waktu upacara adat atau kirab budaya atau pas ada acara pernikahan atau juga sebagai seragam sekolah seperti sekolah kita ya, kita juga sering menggunakan baju adat tersebut, kemis pahing. Terus tadi di depan sudah disebutkan Bu Guru,
hari ulang tahunnya Kabupaten Sleman dan juga Jogja Istimewa. Mungkin juga pas acara peringatan Hari Kartini. Nah, kita sering kirap menggunakan bermacam-macam baju adat. Nah, sekarang baju adat itu tentu saja merupakan kebudayaan ya anak-anak. Nah, tugas kita adalah melestarikan kebudayaan tersebut. Nah, caranya bagaimana ya? Kalau kita mengambil kebudayaan dari aspek pakaian adat, cara melestarikannya bagaimana? Nah, kita tidak boleh malu memakainya ya. Jadi memakai baju adat itu kita harus bangga, harus senang karena kita punya baju adat. Dan kalau anak-anak memakai baju adat itu ternyata yang laki-laki itu ganteng-ganteng, yang perempuan juga cantik-cantik. Terus juga kita harus selalu mencintai baju adat tersebut. Dan ada juga kita bisa mengenalkan baju adat tersebut kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, itu anak-anak cara melestarikannya. Nah, sudah banyak sekali yang kita pelajari hari ini ya tentang pakaian adat. Nah, untuk hari ini penjelasan dari Bu Siti cukup sekian dulu ya. Nah, tentu saja kalau kita belajar supaya anak-anak itu lebih jelas apa yang sudah kita pelajari, pasti ada tugas dari Bu Guru. Nah, untuk hari ini tugas dari Bu Guru, kita akan bersama-sama nanti membuat pakaian adat, yaitu kebaya dan beskap. Nah, kebaya untuk perempuan, beskap untuk laki-laki. Nah, yuk kita mulai ya membuatnya ya. Nah, alatnya pasti sudah disiapkan. Ya, sekarang pertama kita ambil kertas yang ukurannya 4x12. Ini tidak harus batik seperti ini ya. Yang penting kertasnya agak tebal. Nah, kita ambil yang ini dulu ya. Kita tekuk jadi 2 seperti ini. Kita ambil gunting ya. Kalau sudah kita buat seperti huruf L. Nih kita gunting dari samping, tidak sampai putus tapi belok, terus naik. Nah, bentuknya nanti seperti ini ya. Nah, kalau ini sudah jadi, baru kita mengambil kertas yang batik. Nah, anak-anak di rumah bisa menggunakan kalau ada bungkus kado yang batik bisa digunakan ya, menggunakan bungkus sisa-sisa kalau mendapatkan hadiah atau kado nih. Nah, ini nanti kita lipat seperti kita melipat bentuk kipas. Sudah pernah dulu ya melipat bentuk kipas ya? Nih pasti sudah bisa. Dilipat sekitar 3 atau 4 lipatan saja, tidak sampai habis ini. 2, 3, 4 ya. Nih jadinya seperti ini. Jadi nggak sampai di sini ya, hanya beberapa saja. Kemudian kita ambil kertas yang sudah kita gunting tadi, kita bungkuskan di sini yang sudah ada lipatannya tadi. Nah, ini seperti ini ya. Ini taruh tengah. Yang ada lipatannya ditaruh tengah. Ini seperti ini. Terus ini ditutupkan. Nah, ini sebagai kainnya bagian bawah atau jariknya tadi ya. Ini nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan anak-anak supaya ini tidak terbuka, bisa menggunakan lem ya, atau bisa menggunakan isolatif juga bisa. Ini kita. Nah, seperti ini ya. Nih, kalau sudah jadi seperti ini, kita akan membuat bagian atasnya. Kita akan membuat kebayanya dulu. Nah, bagian kebaya kita menggunakan kertas warnanya hitam atau coklat boleh, atau seadanya juga boleh. Di rumah adanya warna apa? Ini yang ukuran 7x10 nih sekitar ini. Atau nanti kalau mau buat ukuran yang lain juga boleh ya, tidak seperti punya Bu Guru juga boleh. Nah, ini kita tutupkan di sini bagian dada ya. Nih seperti ini.
Nah, kita membuat kebayanya. Kebayanya kita ambil kertas lipat warna lain ya. Kalau di sini sudah hitam, yang kebayanya juga warna lain selain hitam. Ini Bu Guru menggunakan warna coklat. Segi berapa ini? Pinter, segi 4. Kita buat menjadi segi 3. Nih, seperti ini ya. Ini 1, 2, 3. Ini dinamakan segitiga karena sudutnya ada 3. Kita lipat lagi kecil di sini. Nih seperti ini, bisa? Pinter. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tempelkan di bagian belakang sini. Nah, ini kita lipat begini. Nah, ya, begini. Nah, ini juga kita lipat begini. Nah, yang sama ya. Seperti ini. Nah, supaya tidak bisa terbuka, kita kasih lem belakangnya. Tapi ini kita tarik dulu ke belakang. 1. Yang 1 juga. 2. Nah, seperti ini. Supaya tidak terbuka, tadi kita bisa pakai lem, bisa pakai selotip, bisa ya. Nah, sekarang kita buat yang kedua ya, yang untuk laki-laki. Untuk laki-laki kita akan membuat beskap. Masih sama seperti yang tadi, kita ambil kertas yang batik ya. Kita lipat seperti tadi, seperti kipas. Kalau sudah jadi seperti ini, kita ambil kertas yang warnanya hitam. Nih ya, yang ukurannya 7 kali 10. Atau nanti kalau anak-anak membuat ukuran yang lain juga boleh, yang disesuaikan ya. Kita balutkan seperti ini lagi. Nah, ya. Nah, kita lem. Banyak-banyak ya. Nih, seperti ini. Baru supaya tidak lepas-lepas, kita kasih seperti belakangnya. Nih, seperti ini. Nah, kita tekuk bagian samping kanan, samping kiri yang atas ini. Bisa ditekuk, bisa digunting ya. Kalau mau digunting juga boleh. Dan kancingnya kita siapkan kertas lipat warna lain juga. Bu Guru memakai warna kuning. Kita pasang. Ini bisa ditempel seperti punya Bu Guru ya. Anak-anak menempel di kertas yang polos ya. Kalau ada yang putih boleh putih, atau warna lain juga boleh. Terus ditulisi bawahnya kalau sudah ditempel, kebaya. Nah, yang satunya beskap. Seperti ini ya. Anak, jangan lupa ya, nanti minta tolong sama mama atau papa pada waktu anak-anak mengerjakan tugas membuat baju adat tersebut, minta tolong difotokan baik waktu membuat maupun sudah menjadi baju adatnya, kemudian dikirimkan ke ibu guru masing-masing. Anak-anak, cukup sekian dulu ya pelajaran hari ini. Nah, untuk mengakhiri, marilah kita berdoa supaya apa yang sudah kita pelajari bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita ambil sikap berdoa, tangan dilipat di dada, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas ilmu yang sudah kami dapat pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.